Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Abdullah Syafi'i, NIM 24001013925862217, LPTK Universitas Negeri Surabaya, bidang studi broadcasting dan perfilman. Pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Grafika Yayasan Lektur pada mata pelajaran produksi film dengan materi pengenalan desain produksi film. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, silakan satu orang pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pura-pura, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pura-pura, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Jadi pada hari ini materi kita adalah pengenalan desain produksi film. Ya, produksi film. Muncul, tunggu. Nah, segitu dulu. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat adegan film itu terasa hidup secara visual? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya, kelompok 1, Kelvin, silakan. Karena ada pemetaan visualnya atau mismatch yang seperti latar, properti, kostum, dan doping aktor disusun sedemikian rupa untuk menciptakan
Ya, bagus. Jadi ada perpaduan unsur ya. Ada lagi yang lain mungkin? Kelompok 2? Ya, silakan. Karena ada pencahayaan dan warna. Mm-mm. Pencahayaan dengan high atau K atau low K atau sumber cahaya dramatis, email, korneo, dan lain-lainnya membentuk mood, bayangan, dan kedalaman. Oke, kamu siapa, Naisila ya? Iya. Oke, ada lagi selain Kelvin dan Naisila? Ya, silakan Pak Rezi. Yang ketiga ada gerak kamera dan sudut pandang. Itu penggunaan kamera, movement, tracking, dolly, advance, memberi kesan hidup. Rasa seperti mengikuti pergerakan karakter. Sudut-sudut tertentu seperti low angle menegaskan kekuatan, high angle justru menunjukkan kerentanan. Ya, bagus. Jadi tadi menurut Kelvin ada perpaduan beberapa unsur. Menurut Naisila ada apa tadi yang kamu bilang? Pencahayaan yang dramatis ya. Kalau menurut Pak Rezi itu tadi angle ya atau sudut pandang ya. Oke, bagus. Nanti kita ulas lagi di kesimpulan. Nah, sekarang tugas kalian adalah berdiskusi kelompok. Jadi kalian sudah dibagi kelompok ya. Kelompok 1 4 orang, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 3 orang. Sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1. Tadi apa filmnya? Filmnya ya sebelum mulai ya. Kita ulang kembali. Ya, silakan kelompok 1 dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Masroni Satyamara, selaku MC. Saya akan memperkenalkan anggota saya. Pertama, saya Ramzi Setiawan sebagai anggota. Saya Indra Gali sebagai anggota. Saya Nusibur Ramadan sebagai anggota. Pertama, kami akan mempresentasikan film Last Shoot by Amelia Wiberto. Yang pertama ada komposisi dan setting atau penataan visual yang detail seperti latar, properti, kostum, dan dropping aktor disusun sedemikian rupa untuk menciptakan suasana yang spesifik dan bermakna. Begitu juga ada komposisi dinamis, objek atau karakter ditempatkan sedikit ke sisi, bukan selalu di tengah, menciptakan ketenangan visual sekaligus estetika. Yang kedua itu ada pencahayaan berwarna. Pencahayaannya dalam high atau low key atau sumber cahaya dramatis membentuk mood, bayangan, dan kedalaman. Juga ada palet warna dipilih untuk menyampaikan emosi, misalnya tone hangat untuk keharapan, tone dingin untuk ketegangan. Yang ketiga ada gerakan kamera dan sudut pandang. Penggunaan kamera movement memberikan kesan hidup, terasa seperti mengikuti pergerakan karakter. Sudut-sudut tertentu seperti low angle menegaskan kekuatan, high angle justru menunjukkan kerentanan. Yang keempat ada transisi dan editing. Potongan per potongan cepat, dislok halus, atau teknik transisi lain menjaga ritme visual agar tetap segar dan organik. Juga ada ritme editing yang selaras dengan mood dan perkembangan cerita membuat mata dan perasaan penonton tetap nyantol. Berikutnya ada analisis cuplikan film dari segi pewarnaan yang akan dibawakan oleh Danis. 1. Warna atau color grading. Pelet warna hangat sejuk. Adegan ini memadukan tone hangat di wajah karakter, yaitu yang berwarna oranye kuning lembut, dengan latar belakang mengandung nuansa dingin biru kehijauan. Kombinasi ini menciptakan kontras emosional dan kelembutan personal, atau juga kesan suasana malam atau interior yang mendalam. Terus ada saturasi sedang. Warna tidak terlalu cerah, memberi nuansa natural dan realisme yang lembut, pengaturan citra yang mendukung mood dan dramatis sekaligus intim. Yang kedua ada analisis cuplikan film dari segi setting atau lokasi yang dibacakan penonton. Yang kedua ada setting depan. Yang pertama, area gelap dengan sumber cahaya fokus. Kamera tampak menyorot karakter dengan backlight atau lampu lembut dari belakang, meninggalkan area lain dalam bayangan ini memperkuat rasa intim dan membatasi perhatian penonton. Kedua, detail latar minim
namun bermakna, hanya terlihat figur atau latar belakang kabur, sehga dapat tertuju pada karakter. Teknik ini umum dipakai atas fokus audiens tetap pada emosi karakter. Ketiga, ada kostum karakter yang akan dibacakan oleh Raffi. Yang ketiga, kostum karakter, warna kostum natural dan netral. Karakter menggunakan warna seperti putih, krem, biru lembut, atau abu-abu, memberikan kesan yang sederhana. Approachable, sekaligus membiarkan ekspresi wajah menonjol tanpa distraksi. Nah, yang kedua itu ada pilihan kostum dukung karakterisasi warna netral dan sederhana, menunjukkan sosok yang mungkin sedang reflektif, jujur, atau bersahaja, sesuai fungsi mendukung emosi adegan. Dari kelompok lain ada komentar mungkin? Dari kelompok 2 kalian kan udah ikut nonton ya. Kira-kira cerita apa sih ini? Ceritanya apa nih Lasut ini? Menceritakan tentang apa? Silakan. Ayo silakan. Apa Rizky? Ya udah Firman ngomong. Kan sebenarnya udah paham ya, udah paham. Tinggal ngomong aja. Ceritain tentang apa sih? Lasut gitu. Halo. Kelompok 3 silakan. Ini Lasut ini menceritakan tentang apa? Silakan Lutfi. Ini kan ada 2 karakter ya. Yang pertama siapa? Ya manusia itu seorang anak perempuan. Yang kedua karakternya apa? Nah hubungannya apa nih antara 2 karakter ini? Coba diceritain. Atau nanti dah ini buat tugas nanti di kesimpulan ya. Untuk kelompok 1 mungkin ada yang mau ditambahkan atau cukup? Ya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya udah dari ketiga kelompok ini sudah lumayan ya. Karena mungkin dari sejak SD mungkin yang udah mulai belajar presentasi ya. Ada nggak anak SD presentasi? Kurang ya, SMP udah mulai. Terus di sini juga kelas 10 kemarin udah ada beberapa. Nah, di kelas 11 ini ditambah lagi kalau bisa tiap pelajaran kalian mau presentasi, diskusi kelompok gitu ya, kolaborasi. Karena nanti kedepannya akan terus begitu. Nanti kan kelas 12 PKL. PKL nanti ada ujian juga, presentasi juga. Kadang-kadang perusahaan juga, jangankan orang mau masuk kerja, kita mau PKL doang nih, belum kerja. Kadang-kadang dimintain portofolio. Kita harus presentasi. Walaupun nggak semua perusahaan begitu ya, tapi kita siapin diri. Karena banyak di antara kalian nih, sebenarnya di pikirannya udah ada. Tinggal konsep ngomongnya tuh secara struktur. Runutnya gimana. Gitu ya. Makanya sering-sering nonton orang presentasi seperti apa. Atau orang podcast lah. Gitu ya, orang podcast. Cuman kalau podcast kan tektokan. Nah, cari podcast yang lebih banyak satu orang ngomong. Yang lain cuma mancing. Nah, gitu. Oke. Halo ayam. Hai bebek. Hai bebek. Hai.
Sampai di sini LKPD udah, presentasi udah, tanggapan pertanyaan udah. Oke, kita ice breaking udah, tinggal yang lain-lain. Jadi seperti yang tadi. Nah, sebelum kita rangkum kesimpulannya, saya lempar lagi ke masing-masing kelompok. Kelompok 1, kesimpulannya apa hari ini? Dari film tadi, film Lasut tadi. Silakan, itu yang paling bawah ada itu. Silakan, apa kesimpulan yang dapat kalian petik dari cuplikan film Lasut tadi? Kesimpulannya adalah adegan vibrasi hidup karena semuanya terintegrasi dan komposisi visual yang rapi, pencahayaan yang berkotak, gerak kamera yang mengikuti dan mengekspor, suara yang bertekstur dan editing yang menjaga dengan cerita. Iya. Semua ini memastikan pengalaman adu visual yang kaya dan berisi untuk menyatukan apa yang ditangkap mata dan terdengar ke dalam sebuah prestasi menyeluruh yang terasa nyata. Ya, plus untuk kelompok 1. Jadi ada apa tadi? Kesimpulan kelompok 1 pertama. Apa tadi, Naswan? Adegan terasa hidup, intim, emosional, ya, karena menyentuh perasaan penonton ya, dari adegan tersebut. Oke. Kelompok 2 dari film Mind Games, apa kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu suasana yang natural dan nyata menekan realisme adegan. Paduan faktor ini, warna teredam, setting intim, dan kostum fungsional menyatu sehingga adegan terasa hidup dan dekat lagi bagi penonton. Seperti mengintip fragmen kehidupan nyata, bukan sekedar dramatisasi. Iya. Aplaus buat kelompok 2. Jadi intinya kalau di film Mind Games ini sering terjadi ya, sering terjadi dari kehidupan nyata ya. Kelompok 3 kesimpulannya apa dari film Ice Cream? Komposisi visual yang rapi, kejayaan emosional, gerak kamera yang mengikuti dan mengekspor, suara yang memberi tekstur, dan editing menjaga identitas. Semuanya menghadirkan pengalaman audiovisual yang kaya dan intensif yang para bagi kata-kata dan terdengar dalam sebuah sensasi menyeluruh yang terasa nyata. Oke, aplaus buat kelompok 3. Jadi yang kita tangkap tadi dari kehidupan nyata juga sama ya. Terus imersif itu apa? Paham nggak? Imersif. Nanti bisa tanya di Google ya. Tanya Ibu Meta. Jadi itu juga, tapi dari ketiga film tadi menarik nggak kalau menurut kalian? Menarik ya. Dari segi pencahayaan, setting tempat, dan kostum karakter. Itu baru 3 unsur. Sebenarnya masih ada lagi, contohnya kayak audio atau musik. Ya, itu kita nggak bahas hari ini, karena kalau kebanyakan materi ntar kalian juga jadi kurang fokus. Yang kita bahas hari ini adalah pertama pewarnaan, color grading. Yang kedua setting tempat atau lokasi. Dan yang ketiga kostum, karakter utamanya seperti apa ya. Nah, kesimpulannya desain produksi film yang kita bahas hari ini adalah proses perencanaan visual secara keseluruhan ya, dari sebuah film, termasuk penentuan gaya ya, gayanya casual atau resmi. Tadi semua casual ya,
Visual itu normal ya, santai, suasananya anak-anak semua ya. Dunia visual ingin ditampilkan, desain produksi melibatkan pengaturan semua elemen visual, seperti tata warna atau color grading tadi, setting lokasi di mana cerita berlangsung, properti itu termasuk pakaian ya, pakaian dan perlengkapan tempat ya. Seperti ini juga properti mengajar kita nih. Kostum, pakaian, ya, tadi wardrobe ya, gaya arsitektur. Kalau tadi yang film pertama itu arsitektur di dalam kotak ya. Kalau yang main game itu di dalam kamar. Kalau yang ice cream di depan rumah. Nah, itu ya. Terus dan desain era tertentu itu semuanya masa kini ya, nggak ada yang masa lalu. Atau kalau masa lalu itu istilahnya apa, vintage ya, atau kuno ya. Nah, tujuan utama desain produksi adalah mendukung narasi atau cerita, membangun atmosfer, suasana, agar penonton bisa lebih memahami suasana cerita serta latar waktu dan tempat film tersebut. Ya, ini terbukti kalian semuanya paham tuh 3 film itu. Kecuali mungkin yang terakhir agak susah karena memang durasinya sedikit dan kita juga sulit menebak ini si animator maksudnya apa sih pesannya gitu ya kan. Tadi kan dari kelompok 3 juga belum sempurna menjawab ya. Mungkin memang sengaja dibuat mengambang seperti itu supaya pikiran kita tuh luas gitu. Orang yang bertanggung jawab atas semua ini disebut production designer. Dia yang mendesain produksi film ini. Bekerja sama dengan sutradara, sinematografer, dan departemen seni lainnya untuk mewujudkan visi film secara visual. Nah, di sini pentingnya ada kolaborasi, ya, komunikasi, koordinasi antara production designer, sutradara, sinematografer, dan yang lain-lain. Dan si production designer ini harus bisa presentasi. Buah pikirannya seperti apa, maksudnya saya seperti apa. Jadi yang lain bisa ngerti. Gitu. Paham ya? Makanya kalian dari sejak awal sudah dilatih untuk presentasi seperti itu. Karena bukan hanya untuk kuliah, di dunia pekerjaan pun sama. Sering dituntut untuk mampu public speaking. Nah, apa saja unsur penting desain produksi film tersebut? Yang pertama tadi, color scheme atau warna. Ya. Warna digunakan untuk menyampaikan simbolisme, suasana, atau perkembangan karakter. Desain warna terkoordinasi, lagi-lagi koordinasi dengan sinematografi dan tata artistik. Yang kedua, set lokasi ya, atau tempat di mana adegan berlangsung. Ya. Bisa set buatan, atau juga lokasi nyata, ya, bisa di dalam studio atau di outdoor. Desain lokasi sangat menentukan nuansa dan konteks cerita. Ya, kan banyak tuh cerita-cerita zaman dulu, kan susah nyari lokasinya. Kalau cerita zaman sekarang sih banyak. Ya. Yang ketiga, kostum atau riasan. Ya. Kostum itu wardrobe, kalau istilah filmnya. Riasan itu make up. Menampilkan karakter era, waktu, latar budaya, satu sosial tokoh, kostum membantu menghidupkan karakter secara visual. Nah, terutama yang tadi itu yang terakhir, yang ice cream, kan kostumnya ikonik banget ya. Ada kacamata besar, jerawatan, ya. Rambutnya kuncir nggak? Jadi, pokoknya anak-anak perempuan banget ya. Ya, semua unsur itu harus selaras dengan visi sutradara dan naskah untuk membentuk dunia film yang meyakinkan dan imajinatif. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang ingin disimpulkan? Ya? Cukup? Nah, kesimpulan sudah, sekarang saya mau tanya refleksi. Refleksi itu perasaan kalian setelah mempelajari ini. Kelompok 1, refleksinya apa? Silakan.
Sampaikan. Tambahan ilmu baru, Pak. Tambahan ilmu baru. Ilmu tentang apa? Tentang desain produksi film. Desain produksi film. Sebelumnya kamu belum pernah belajar? Belum ya. Kelompok 2 refleksinya, silakan. Jadi dapat pengalaman baru, wawasan baru, Mm-mm. Bapak. Jadi lebih luas lagi. Jadi luas lagi. Wawasan baru, pengalaman baru. Tadi ilmu baru. Kelompok 3 refleksinya. Dapat pengetahuan tentang film, produksi film. Nah, kamu punya terinspirasi nggak kira-kira setelah mempelajari ini, kamu mau ngapain? Ada inspirasi nggak? Mungkin terbersit, punya ide pengen ngapain gitu. Ada nggak? Walaupun beda jurusan sebenarnya. Tapi kan untuk urusan film ini kan termasuk broadcasting ya. Dan ini sudah sehari-hari kita tonton, baik dalam story reel ya, di setiap platform media sosial ada tuh, walaupun pendek-pendek, short film ya. Mungkin terinspirasi kalian mau buat film pendek, ada nggak yang seperti itu? Atau mau jadi animator, atau mau bantu temennya anak DKP gitu. Karena saya udah punya modal awal di bidang desain produksi film. Mungkin nanti temennya yang kurang paham bisa dikasih tahu. Walaupun sebenarnya mereka juga pasti akan mempelajari itu. Ya, kalian juga dari TKJ mungkin nanti kuliahnya kan nggak harus ke teknik informatika. Bisa jadi nanti kuliahnya malah ke sana, ke arah sinematografi. Kan kita ke depan nggak ada yang tahu. Oke. Baik, terakhir. Halo Bebek. Hai Ayam. Kenapa kita harus ini dulu, harus nge-like dulu ketika saya. Terakhir sebelum kita berdoa penutup, untuk menggairahkan kembali rasa nasionalisme kita. Tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, sekarang dari Ciputat sampai Kebayoran. Naik apa tuh? Naik doi. Ayo berdiri. Kami berhati